Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Shalom GBI Home yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pagi ini Tuhan memberkati kita semua, amin. Siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kita. Saya terlalu percaya bahwa sekalipun secara online, Roh Kudus tetap bekerja dengan dahsyat untuk melawat setiap kita, amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi ini kami tinggikan Engkau lewat ibadah kami. Kami tahu bahwa Engkau sedang bekerja melawat setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, menghibur setiap kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus lewat ibadah kami, biarlah Engkau ditinggikan, Engkau berkenan bertakhta di atas puji-pujian setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur
nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang kudus yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Amin. Mari jemaat Tuhan yang menjadi umat pemenang, sama-sama kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian yang sangat memberkati kita semua. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Katakan rohmu yang rohmu yang hidup penuhiku, mengalir
anak-anakmu yang beribadah saat ini dengan kuasa Roh Kudus. Dan urapi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Bahagia sekali saya bisa menjumpai saudara dalam program streaming hari ini. Saya percaya dan berdoa dimanapun saudara berada, penyertaan Tuhan menyertai, menjaga, dan memberkati saudara. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik yang luar biasa yang mengajar kita untuk mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dan bagaimana caranya kita dapat memiliki hidup yang berkenan kepada Bapa. Seperti yang sudah saya kupas minggu lalu, bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi pribadi yang hidup bukan sekedar hidup, tetapi hidup kita berkenan kepada Bapa di surga. Salah satu caranya adalah kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Sehingga hari ini saudara, saya akan membawa satu topik atau satu tema yang berjudul Dia harus semakin besar di dalam hidup kita. Dia harus semakin besar di dalamku. Karena sejatinya orang-orang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang hidup memuliakan Dia dan melakukan segala sesuatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Sebelum kita merenungkan lebih jauh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih karena kebaikan-Mu nyata dan sempurna menyertai kami di dalam suka maupun duka. Engkau Allah ternyata pribadi yang luar biasa yang menyertai kami. Kebaikan-Mu tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sebentar kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadikan kami semakin kuat di dalam Tuhan dan hidup seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati dan urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini menjadi kekuatan yang menumbuhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, saya ulangi lagi bahwa topik kita hari ini berjudul Dia harus semakin besar di dalamku. Haleluya. Di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, Dia harus semakin besar. Artinya Dia harus menjadi pribadi yang semakin hari semakin dimuliakan melalui hidup kita, melalui keberadaan kita, melalui apapun yang kita kerjakan. Glory bagi nama Tuhan. Karena saudara, keberhasilan kita dalam hidup perkenanan Tuhan adalah saat Dia semakin besar dalam kita. Jadi saudara, kita akan menjadi pribadi yang berhasil untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan tatkala Dia semakin besar di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 30, satu ayat yang seringkali kita dengarkan, kita baca, berkata, Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini perkataan Yohanes Pembaptis, dan kita akan merenungkan perikop ini saudara, untuk kita lebih dalam lagi mengerti apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan cara menjadikan Dia semakin hari semakin besar di dalam hidup kita. Kerinduan kita sebagai orang percaya, kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kerinduan kita sebagai orang percaya, kita memuliakan Tuhan melalui setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang berintegritas kepada Tuhan. Sehingga pertanyaan yang harus kita jawab melalui perenungan hari ini, bagaimana caranya kita dapat membuat Dia semakin besar di dalam hidup kita. Glory bagi nama Tuhan. Mendasari kebenaran firman Tuhan, kita akan baca bersama satu perikop di dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 36. Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 36. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ayat 22, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon.
dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Haleluya. Saudara, ini merupakan satu perikop yang luar biasa tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus Kristus. Bagaimana pada saat itu Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang di Ainon, di tempat di mana banyak air, sedangkan Yesus membaptis di tempat lain, saudara. Dan terjadi perselisihan saat itu. Murid-murid Yohanes datang kepadanya dan berkata, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Yohanes diberikan kabar dari murid-muridnya bahwa dia atau Yesus membaptis juga dan orang-orang datang kepadanya. Dan ini tidak membuat Yohanes menjadi marah, tetapi dia menjawabnya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakannya kepadanya dari surga. Dan dia menceritakan bagaimana Yesus yang saat itu membaptis banyak orang tidak mungkin terjadi kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa yang di surga. Sehingga kita melihat perikop-perikop ini luar biasa, bagaimana Yohanes menjadi pribadi yang mengerti tujuan Allah di dalam hidupnya. Dan dia berkata di dalam ayat 30 yang sudah kita baca, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes mengerti bahwa ia bukan Mesias. Ia hanya diutus untuk mendahului Mesias, mempersiapkan jalan baginya. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yohanes adalah hal yang harus dikerjakannya dengan tulus, tanpa punya niatan untuk melebihi Mesias yang menjadi pribadi yang dia layani juga saat itu, saudara. Mari kita renungkan bersama bagaimana caranya untuk kita boleh menjadi pribadi yang membuat dia semakin besar di dalam hidup kita. Poin yang pertama, untuk kita dapat membuat dia semakin besar, semakin berkuasa di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati adalah satu hal yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita mendapati ayat 27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Artinya dia mengerti bahwa pencapaian di dalam pelayanannya saat itu bukan karena kemampuannya sebagai seorang manusia, bukan karena kecakapannya, tetapi karena memang dikaruniakan oleh Allah. Sehingga tatkala murid-muridnya komplain kepada dia tentang Yesus, yang dimana Yohanes atau gurunya bersaksi tentang dia, membaptis banyak orang dan banyak orang pergi kepadanya untuk dibaptis. Yohanes tidak marah, karena Yohanes mengerti bahwa
segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang dicapai di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya adalah karena anugerah Tuhan. Orang-orang yang bisa berkata seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati di dalam hidupnya, saudara. Firman Tuhan mengajar kita untuk memiliki kerendahan hati. Efesus 4 ayat 2 berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Saudara-saudara, ternyata kerendahan hati harus ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kerendahan hati itu apa? Kerendahan hati adalah sikap hati melihat diri kita sendiri melalui cara pandang Allah, dan ini melahirkan kerendahan hati di dalam hidup kita. Tatkala kita melihat diri kita sendiri melalui cara pandang Allah, kita mengerti bahwa kita adalah pribadi yang lemah, yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan kita menyadari pada saat kita melihat diri kita sendiri melalui cara pandang Allah, kita menyadari bahwa pribadi yang luar biasa di atas segala sesuatu, di atas diri kita adalah Allah itu sendiri, saudara. Sehingga melaluinya kita akan mengerti bahwa kerendahan hati itu adalah sikap hati memandang kita, memandang diri kita melalui cara pandang Allah melihat diri kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tidak mampu berjalan sendiri. Kerendahan hati harus ada di dalam diri kita, karena kerendahan hati berbicara kalau tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kerendahan hati adalah proses hidup menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, kerendahan hati harusnya ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Kalaupun kerendahan hati itu belum didapati oleh seseorang pada saat dia percaya kepada Kristus, ia harus mengalami proses di dalam kehidupannya berjalan bersama dengan Tuhan, dan harus menghasilkan kerendahan hati di dalam kehidupannya. Karena kerendahan hati itu adalah satu teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus berkata di dalam Matius ini bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti teladannya, karena Dia adalah rendah hati. Dia adalah pribadi yang memiliki keteladanan dalam hal kerendahan hati. Sehingga kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mengalami proses di dalam hidup pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi pribadi yang menghasilkan kerendahan hati di dalam hidup kita. Karena dengan cara itu kita menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Kristus. Sehingga tepatlah saudara kalau firman Tuhan berkata bahwa kecongkakan adalah hal yang sangat-sangat keji di mata Tuhan, tetapi Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Jadi jelaslah di sini saudara, kita harus memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Karena kerendahan hati itu menjadi satu peluang untuk kita dapat menjadikan Dia semakin besar di dalam hidup kita. Dan kita mengerti bahwa kita adalah pribadi yang seharusnya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kita harus semakin kecil dan Dia harus semakin besar di dalam hidup kita. Kerendahan hati artinya melakukan bagian kita dengan tulus. Melakukan bagian kita dengan tulus tanpa punya motivasi untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Perhatikan ayat yang 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang Dia engkau telah memberi kesaksian, Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Murid-murid Yohanes berkata kepada Yohanes bahwa banyak orang yang pergi kepada Yesus. Banyak orang yang pergi kepada pribadi yang di beberapa waktu lalu ia memberi kesaksian tentang pribadi itu. Yohanes mengerti bahwa dia bukan Mesias, dan Yohanes juga mengerti bahwa dia hanya orang yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Sehingga tatkala murid-muridnya komplain kepada dia bahwa banyak orang yang mengikuti Yesus untuk dibaptis oleh Yesus, dia tidak protes, tetapi dia melakukan bagiannya dengan setia. Sehingga perikop di awal-awal perikop tadi saudara, dikatakan bahwa Yohanes
tetap melakukan bagiannya membaptis orang-orang yang datang kepada dia, dan ia melakukannya dengan kesetiaan. Banyak di dalam kehidupan kita, saudara, kita mau belajar untuk rendah hati, tetapi niat kita tidak tulus. Kerendahan hati berbicara tentang melakukan bagian kita atau tugas kita dengan tulus. Kadangkala yang menjadi perdebatan di dalam gereja Tuhan, kadangkala yang menjadi perselisihan di dalam kehidupan persekutuan orang percaya adalah karena kita tidak melakukan bagian kita dengan tulus. Kita melakukan bagian kita dengan motivasi-motivasi yang tidak benar, motivasi-motivasi yang tersembunyi, yang pada akhirnya kita punya kerinduan untuk supaya kita memiliki kepuasan, memiliki kesenangan sendiri, sehingga apa yang kita kerjakan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini artinya kita belum hidup di dalam kerendahan hati. Jadi poin yang pertama ini mengajar kita untuk kita memiliki kerendahan hati. Karena melalui kerendahan hati yang kita miliki, kita dapat menjadikan dia pribadi yang semakin besar di dalam hidup kita, dan kita menjadi semakin kecil. Artinya, hidup kita menjadi hidup yang mencari perkenanan Tuhan, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Poin kedua, saudara, untuk kita boleh menjadi pribadi yang membuat dia semakin besar di dalam hidup kita, kita harus menjadikan Yesus pusat hidup kita. Menjadikan Yesus pusat hidup. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita bekerja, mungkin kita melakukan segala sesuatu, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus harus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada saat kita bergereja di hari Minggu, tetapi hari lepas hari, dia harus menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena dia adalah pusat dari segala sesuatu. Seperti Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari dia. Amin. Dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara, Yesus pusat hidup kita, artinya menempatkan dia di tempat yang utama di dalam hidup kita. Menempatkan dia di tempat yang utama di dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dengan Tuhan kita akan cakap melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Jadi, kalau Yesus menjadi pusat hidup kita, itu artinya kita menempatkan dia di tempat utama di dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, harusnya memiliki satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mengerti, saudara, ia adalah teladan di dalam hidup kita. Yesus menjadi pusat hidup, artinya kita menjadikan dia bukan hanya sebagai pribadi yang utama, tetapi kita menjadikan dia sebagai teladan di dalam hidup kita. Menjadikan Yesus teladan di dalam hidup kita artinya segala sesuatu yang kita kerjakan harusnya disandarkan pada pengertian kita bagaimana Yesus melakukannya itu pada saat dia ada di dalam dunia ini. Kerendahan hati harusnya kita belajar bukan pada manusia yang kadangkala bisa berubah, tetapi kerendahan hati yang sempurna itu ada pada kehidupan Yesus di dalam dunia ini. Karena sejatinya dia berkata bahwa dia datang ke dalam dunia bukan untuk menghukum, tetapi menjadi teladan dan menyelamatkan dunia oleh karena kehidupannya, saudara. Jadi, saudara, menjadikan Yesus pusat hidup kita artinya kita meladani kehidupannya. Ini berarti kita harus mempersiapkan diri untuk diubahkan hari lepas hari menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Sehingga perkataan kita, pikiran kita, perasaan kita sama dengan pikiran dan perkataan dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia menjadi pribadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya dia menjadi pribadi yang utama di dalam kehidupan kita. Bukan orang lain, bukan tokoh lain, tetapi Yesus Kristus yang menjadi utama di dalam hidup kita. Ini artinya menjadikan dia sebagai pusat
hidup di dalam keseharian kita. Saudara-saudara, Yesus pusat hidup kita artinya kita harus memiliki kerinduan menjadi pribadi yang semakin hari diubahkan oleh Dia. Seperti Kristus pada akhirnya, kita menjadi pribadi yang sama dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus bukan hanya keluar dari bibir lidah kita, tetapi itu juga ada di dalam hati kita. Artinya kita siap untuk diproses. Seperti tanah liat yang ada di tangan pejunan, demikian juga kita menjadi pribadi yang siap dibentuk oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kala kita protes, mengapa pergumulan yang begitu berat kita alami di dalam hidup kita? Mengapa sakit penyakit kita alami pada saat kita melangkah di dalam hidup ini? Tetapi percayalah saudara, di dalam segala perkara, Dia adalah pribadi yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Sehingga kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa Dia adalah pribadi yang baik, yang memproses kita, dan pada akhirnya menjadi satu pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang bergumul atas setiap masalah pergumulan saudara, jangan khawatir, jangan cemas, jangan kecewa. Karena itu merupakan proses hidup saudara untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin diperbarui lagi. Sampai akhirnya saudara menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus Yesus, anaknya yang tunggal itu. Dan kita akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan melalui hidup kita. Karena hidup kita seperti hidup yang Yesus teladankan di dalam kehidupannya pada saat di dalam dunia ini. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, untuk kita dapat membuat Dia semakin besar di dalam hidup kita dan kita semakin kecil, kita harus memiliki tujuan Allah dalam hidup kita. Memiliki tujuan Allah dalam hidup kita adalah hal yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Kadangkala kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan saat kita menjadi orang percaya, sehingga hidup kita tidak semakin maju di dalam Tuhan. Hidup kita bahkan sama dengan orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan, karena kita tidak mengerti tujuan Allah di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yohanes 3 ayat 28 berkata, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes Pembaptis mengerti tujuan hidupnya. Untuk apa? Allah punya tujuan hidup di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis, yaitu menjadi pribadi yang diutus mendahului Mesias. Ia bukan Mesias dan ia mengerti tujuan Allah di dalam hidupnya, sehingga ia melakukan apa yang harus dikerjakannya dengan setia. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menjelaskan bahwa tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Lebih lanjut, dia mengatakan, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya atau tujuan Allah dan untuk tujuannya. Jika ingin mengetahui tujuan yang Allah tetapkan bagi manusia dan khususnya bagi orang Kristen, maka kita harus melihat apa yang Tuhan tuliskan di dalam kitab suci. Haleluya. Banyak orang menjadi kecewa, banyak orang menjadi frustasi, banyak orang memiliki tindakan yang sangat-sangat fatal di dalam hidupnya. Bunuh diri karena tidak melihat tujuan hidupnya apa, karena tidak menyadari betapa pentingnya dia harus melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Orang yang mengerti tujuan Allah dalam hidupnya adalah orang yang mengerti bahwa hidup ini berharga untuk dilalui dengan hal-hal yang sia-sia. Sehingga kita harus mengerti bahwa tujuan hidup kita apa, saudara. Dan bagaimana caranya kita mengerti tujuan Allah di dalam hidup kita? Melalui kebenaran Alkitab, kita mengerti bagaimana tujuan Allah itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tujuan Allah adalah menyelamatkan semua manusia dari dosa. Haleluya. Allah punya rancangan shalom, dan rancangan shalom itu dinyatakan melalui tujuan Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa,
manusia tidak memiliki hubungan antara dia dengan Allah. Hubungannya terputus karena dosa membuat manusia tidak mampu berhubungan dengan Allah yang kudus. Tetapi luar biasa, Allah punya tujuan menyelamatkan semua manusia dari dosa. Sehingga Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia, tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh ras. Setiap orang yang percaya akan penebusan Allah, dia memiliki kehidupan kekal. Karena Yesus mati bagi dunia. Yesus mati bagi semua orang. Tetapi tidak semua orang mengalami pembenaran Allah. Hanya orang-orang yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengalami pembenaran Allah di dalam hidupnya. Sehingga kita mengerti bahwa tujuan Allah di dalam kehidupan manusia adalah supaya setiap manusia diselamatkan dari dosanya. Dan Yesus harus ditinggikan karena melaluinya tujuan Allah digenapi di atas kayu salib. Saudara, Allah punya tujuan menyelamatkan semua manusia dari dosa. Dan tujuan ini digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Tujuan ini dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga ia harus ditinggikan. Sehingga ia harus semakin besar di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu semakin kecil. Artinya, dia harus menempati bagian yang utama di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada dia. 2 Tesalonika 1 ayat 12 berkata, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ia harus semakin tinggi, saudara. Ia harus semakin besar di dalam hidup kita. Karena ia telah menggenapi tujuan Allah di dalam kehidupan manusia, yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ia mati ganti kita, sehingga kita harus memuliakan dia. Saudara, kalau kita mengerti bahwa kita telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar di atas kayu salib, kita harus mengerti tugas kita adalah memberi kesaksian melalui hidup yang memuliakan dia. Kita punya tugas yang harus kita kerjakan pada saat kita ada di dalam dunia ini. Apa tugas kita? Tugas kita adalah memberi kesaksian melalui hidup yang memuliakan Allah. Ayat 32 dari perikop yang kita baca, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Ayat ini menggambarkan bagaimana Yesus menyaksikan tentang apa yang dilihatnya, didengarnya dari Bapa, dan tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Yesus memberi teladan kepada kita untuk menyaksikan bagaimana karya Allah dinyatakan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada dia. Sehingga tugas kita adalah memberi kesaksian hidup. Melalui apa, saudara? Melalui kehidupan yang memuliakan dia. Kehidupan yang kita jalani sehari-hari yang menggambarkan bahwa Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Melalui perubahan hidup yang semakin hari semakin membaik, sehingga orang melihat perubahan hidup yang semakin membaik itu menjadi satu pertanda bahwa Kristus bertata di dalam hidup kita, dan orang akan melihat Kristus di dalam hidup mereka percaya kepada Kristus, dan pada akhirnya mereka akan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Biar kiranya kebenaran-kebenaran yang sudah kita renungkan, 3 kebenaran ini memberikan kita peneguhan kembali untuk kita dapat menjadikan dia semakin besar di dalam hidup kita dan kita semakin kecil. Yang pertama, saudara, untuk kita dapat menjadikan Kristus atau menjadikan Yesus semakin besar di dalam hidup kita, kita harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati berbicara tentang bagaimana kita menyadari
Allah itu luar biasa di dalam hidup kita, dan kita adalah pribadi yang tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga kita harus menjadi pribadi yang memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, untuk kita dapat membesarkan Dia di dalam hidup kita, dan kita semakin kecil, kita harus menjadikan Yesus pusat hidup kita. Pusat hidup kita artinya Dia harus menjadi yang utama di dalam hidup kita, bukan pribadi yang lain. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan poin yang terakhir, kita harus memiliki tujuan Allah dalam hidup kita. Tujuan Allah adalah supaya setiap manusia diselamatkan dari dosa. Dan tujuan ini sudah digenapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga Ia harus dimuliakan dalam hidup kita. Yesus harus ditinggikan lebih daripada siapapun juga. Dan kita dapat menyaksikan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita sehari lepas sehari. Artinya apa, saudara? Artinya kita memiliki tugas untuk memberi kesaksian melalui perkataan kita. Bahkan yang terpenting, melalui hidup yang memuliakan Dia. Jadilah pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang mencari perkenanan Allah di dalam hidup kita sehari-hari, sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Bapa di surga. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, meneguhkan kami kembali untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang terus mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kami, melalui sikap hati kami untuk menjadikan Engkau semakin hari semakin besar di dalam hidup kami, dan kami semakin kecil. Artinya, kami mau Tuhan hidup dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami boleh diarahkan menjadi hidup yang diubahkan hari lepas hari, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, lawat mereka, yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah diberikan kekuatan, yang bimbang diberikan ketetapan dalam hatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih atas waktu yang sudah saudara sempatkan untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin.